Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Wa ba'du. Sobat Bahasa FM, kita sering mendengar semangat tahun baru Masehi. Nah, di kesempatan kali ini Sobat Bahasa FM, bagaimana dengan tahun baru Hijriah? Dan pastinya di momen tahun baru Hijriah kali ini kami insya Allah akan bersama dengan Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, yang insya Allah beliau akan menyampaikan pesan-pesan yang bisa kita ambil dari beliau mengenai tahun baru Hijriah. Ikuti terus channel Bahasa FM Situbondo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini tahun baru Hijriah, dan kami ditakdir bisa berjumpa dengan Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Dan ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Kiai, berkenaan tahun baru Hijriah. Diawali, apa yang dimaksud dengan tahun baru Hijriah dan bagaimana sejarah awal penanggalan ini dimulai? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bahasa yang budiman, suatu ketika di era kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada perkembangan peradaban sejarah tentang administrasi tata kelola surat menyurat, korespondensi. Sementara ketika itu juru tulis surat mengalami kendala dalam penulisan dan mengetahui tarikh kapan tanggal surat ini, apakah surat masuk ataukah surat keluar. Maka disampaikanlah usulan atau problematika penulisan tulis menulis itu kepada Sayyidina Umar untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan. Beliau pun mengundang para sahabat yang lain untuk bermusyawarah. Dalam riwayat disebutkan ada Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan ada Sayyidina Ali dan beberapa sahabat senior lainnya, tentang inisiasi kalender Islami akan dimulai pada bulan apakah hitungan awal tahun Islam tersebut. Belum ada Hijriah, belum muncul arah tentang penyebutan kalender Hijriah. Masih berpikir bagaimana Islam ini yang sudah berdaulat memiliki identitas kalender tersendiri sebagaimana peradaban lainnya. Eropa dengan kalender Yunani atau Romawinya, Persia, Cina ketika itu sudah memiliki kalendernya sendiri, India, dan beberapa peradaban dunia lainnya. Maka kemudian ada usulan bagaimana seandainya dimulai pada hari lahir Nabi, Rabiul Awal. Kemudian sebagian memberikan komentar, ketika Nabi lahir kondisi zaman tidak benar-benar berubah, masih dalam kondisi jahiliyah. Kemudian ada wacana tentang kewafatan Nabi, dan tentu para sahabat tidak sepakat karena
momen di mana Nabi wafat adalah momentum duka cita, bukan yang seharusnya diambil sebagai kebijakan momentum awal tahun Islam. Kemudian ada yang memberikan masukan bagaimana jika bulan Syawal seusai ibadah puasa Ramadan, sampailah pada usulan bagaimana jika momentumnya diambil pada saat Nabi berhijrah. Nabi hijrah dan sudah berencana itu dimulai pada bulan Muharram, kemudian sampai di tujuan di Yathrib yang kemudian diubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, itu bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Perjalanannya kurang lebih 2 bulan sekian hari. Sayyidina Umar menyetujui. Dan itulah keputusan beliau sehingga ditetapkan bahwa tahun kalender Islam adalah kalender Hijriyah berdasarkan hijrah baginda Nabi Muhammad SAW, dengan mengambil semangat berhijrahnya baginda Nabi. Dari sini kita bisa melihat bahwa akar sejarahnya adalah semangat perubahan hijrah Nabi dari kondisi, tekanan, tantangan, rintangan pada periode Mekah, kemudian beralih pada periode Madinah yang penuh dengan kegemilangan, peradaban, dan kejayaan. Mengenai semangat hijrah, semangat perubahan, makna hijrah dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sebagai peristiwa sejarah ya. Makna hijrah dalam kehidupan sehari-hari sendiri itu. Betul. Sayyidina Umar merekam dengan sangat cermat bahwa sebenarnya bukan hanya berpindah fisik dari satu titik ke titik lain, tetapi perubahan kondisi suasana umat dari ketertindasan, dari kejahiliaan pada kondisi kesadaran untuk beragama, berubahnya tatanan masyarakat menuju masyarakat madani yang berperadaban. Maka sebenarnya pesan moralnya berhijrah itu tidak terbatas pada berpindah fisik dari satu tempat ke tempat, tetapi sebenarnya secara hakikat adalah berubahnya diri seseorang dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik lagi. Boleh jadi dia tetap berada di satu titik, tetap berada di satu tempat, tidak berpindah tempat, tetapi berpindah dari perbuatan, sikap, perilaku yang sebelumnya. Di tahun yang lalu dia mungkin kurang terlihat bersemangat dalam amal yang baik, kurang memiliki daya saing dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka tahun ini dan ke depan mengalami suatu perubahan yang lebih baik lagi. Itu juga hijrah dalam pandangan hakikatnya. Lebih kepada perubahan untuk ke lebih baik lagi. Bagaimana kira-kira Kiai kita bisa menjadikan semangat hijrah sebagai motivasi untuk memperbaiki diri di tahun yang baru ini? Al-muhajir man hajarah ilal haqqi ila ma huwa ahsan. Orang yang sebenarnya berhijrah itu adalah berhijrah kepada kebenaran, kepada yang lebih baik. Maka setiap diri kita adalah seorang muhajir yang berhijrah. Dari perubahan dalam kehidupan kita sendiri. Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi cukuplah bandingkan diri Anda hari ini dengan hari kemarin.
Jika hari ini Anda lebih baik daripada hari kemarin, Anda sudah lebih baik. Syukur alhamdulillah ketika ternyata Anda lebih terdepan, berada di saf paling awal di dalam kebaikan bila dibanding orang lain. Berarti ada proses muhasabah mungkin, Kiai? Tentu. Dan pada biasanya di penghujung akhir tahun ada doa akhir tahun. Disitulah kemudian kalau kita renungkan bagaimana doa itu mengajarkan kesadaran diri, beristighfar, memohon pada Allah kesalahan kelalaian di setahun yang lalu terampuni. Kemudian bermuhasabah bagaimana menyambut tahun baru ini dengan harapan-harapan yang lebih baik lagi. Bahkan ada tradisi yang diajarkan oleh para guru-guru kita di Makkah Al-Mukarramah. Di malam tahun baru Islam kita disukai, dianjurkan, mustahabbun indal ulama untuk meminum air susu yang murni. Tafaulan, berharap kebaikan, bahwa kemurnian susu ini menjadi semangat kemurnian diri kita, bersih dari segala dosa dan salah, putih dalam arti suci, bersih, lebih baik lagi. Seputar refleksi, bagaimana nih Kiai cara menanamkan semangat hijrah kepada anak-anak dan generasi muda sekarang, Kiai? Anak-anak hari ini adalah pemuda esok hari, dan pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, pemuda hari ini diharapkan untuk melakukan suatu perubahan menuju kondisi yang lebih baik lagi, karena masa depan sedang menantinya. Kita sedang berhitung ketika bangsa Eropa bersemangat untuk bangkit kembali dengan renaissance di tahun 2030, maka seharusnya Indonesia, para pemudanya, di tahun 2045 kita akan menyongsong Indonesia emas, abad baru kebangkitan Indonesia. Optimis, semangat bahwa pemuda hari ini telah berubah, mempersiapkan diri menuju kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Barakallahu fikum, sukses selalu. Baik, alhamdulillah Kiai, dari apa yang Kiai sampaikan, semoga Sobat Baca FM dan kita semua bisa mengambil makna dan pesan berkenaan tahun baru Hijriah. Nah, untuk terakhir Kiai, sekaligus penutup di kesempatan kali ini, kalau boleh menyampaikan doa untuk kita semua di tahun baru ini, apa yang ingin Kiai haturkan? Silakan. Tentu doa yang dianjurkan oleh para ulama kita, ada tradisi berdoa di awal tahun yang itu bersumber dari kitab Kanzul Najah, Kanzul Najah Wassurur, di mana doa ini sangat populer di kalangan pesantren karena diajarkan dan dibaca secara serentak oleh para santri, biasanya di masjid atau di musola. Yang pertama, doa akhir tahun sebagai refleksi. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanah ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya bi fadlika ba'da qudratik ala uqubati wa da'utani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfartuka faghfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang sementara aku belum sempat bertobat. Perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu sementara Engkau mampu menyiksaku, dan perbuatan dosa yang Engkau perintahkan untuk tobat sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap Kau menerima taubatanku. Ampunilah segala kesalahanku ini. Ada motivasi
muhasabah pada akhir tahun. Sementara untuk doa di awal tahun, kita dianjurkan membaca doa Allahumma antal abadiyul qadimul awal. Dari sini kita sudah bisa menyimak bahwa yang disebut adalah Asmaul Husna, zat Allah yang maha abadi, yang dahulu, yang awal, tidak ada yang lebih mengawalinya. Hadza amun jadid, ini tahun baru. Qad aqbal, telah tiba, telah datang. As'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyahi. Aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Rabb pada tahun ini dari setan dan para pembantunya, penolongnya. Ini semangat untuk melakukan penjagaan diri, perisai diri dari segala gangguan setan dan para pembantunya. Wal auna ala hadin nafsil ammarah bisu, dan mohon pertolongan dari Allah menghadapi, mengatasi nafsu ammarah, nafsu yang senantiasa mengajak diri seseorang kepada keburukan, yang dikenal dengan istilah angkara murka. Wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa, dan anugerahkan aku kesibukan, sibuk dengan sesuatu yang membuat aku dekat kepada Engkau ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Disinilah kemudian tersirat pesan bahwa dengan kebesaran Allah lah kita akan diberi pertolongan untuk melakukan perubahan-perubahan besar di tahun mendatang. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah memberikan taufik, kebersamaan kepada kita, langkah kaki kita seiring dengan ridha Allah, dengan ma'unah dan pertolongannya kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.